Halo, perkenalkan nama saya Daud Kresna Dwiva. Sebentar, apakah sudah menyala? Baik, nama saya Daud Kresna Dwiva dengan NIM 1880. Di sini akan menjelaskan tentang game yang telah saya buat. Yang pertama, saya melakukan pengimportan pada PyGames dan random. Lalu saya menginisialisasikan PyGame. Kemudian saya membuat variabel untuk menampung ukuran lebar dan tinggi daripada game nanti. Di sana ada pembuatan warna, dan masing-masing ini adalah pixel, bukan pixel, banyaknya warna seperti ini: red, green, dan blue, tingkatan warnanya. Kemudian terdapat font ini adalah ya nantinya digunakan untuk score. Kemudian ada musik. Baik, di sini terdapat pembuatan elemen seperti screen, yaitu layarnya nanti, dan juga nama gamenya nanti. Kemudian ada FPS-nya nanti, dan ini adalah timernya nanti. Di sini ada gambar peluru, gambar button, kemudian ada list kosong untuk menampung peluru player dan juga peluru musuh. Di sini ada ACC, yaitu gravitasi. Nah, kita masuk ke dalam class background. Oke, class background sendiri berfungsi sebagai gambar latar belakang, yaitu hanya ada self surf, kemudian ada self rect. Rect itu apa? Rect itu rectangle yang berfungsi sangat penting, krusial, karena rectangle berfungsi nantinya dalam pengecekan collision. Jadi nanti itu, nah di sini kita mendapatkan rectangle, kotak. Dari mana? Dari panjang dan lebarnya gambar background tersebut. Kemudian depth draw ini adalah untuk menampilkan backgroundnya ke layar game. Kemudian kita masuk ke class platform. Class platform ini yaitu berfungsi sebagai balok-balok itu nantinya. Terdapat ukuran X, ukuran Y, atau bisa kita sebut lebar, tingginya, kemudian posisinya di mana, posisi X-nya di mana, posisi Y di mana, dan warnanya apa. Nah, class platform ini nanti mengambil ke didapatkan dari class level ini. Oke, class level ini kita membuat list kosong, kemudian list itu diisi oleh balok-balok tersebut, balok-balok nanti itu. Dan setiap balok tersebut nanti diiterasikan untuk diambil rectangle-nya, kotaknya tersebut. Seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu tentang X dan Y. Nah, koordinat X dan Y tidak seperti ini. Tidak X berada di sini, di tengah-tengah, 0 berada di tengah-tengah, tidak seperti itu. Melainkan di pojok kiri. Nah, ke bawah ini Y, dan ke samping ini X. Nah, di mana letak 0,0-nya? 0,0-nya terletak di bagian pojok kiri layar, seperti itu. Oke. Jadi tidak dimulai dari tengah-tengah, tapi dimulai dari pojok kiri layar. Level sudah, dan kita masuk ke kelas player, yaitu pemain. Di kelas player sendiri terdapat beberapa atribut. Ada live, yaitu nyawa daripada player tersebut. Kemudian adalah heart, yaitu gambar daripada nyawanya. Kemudian gambarnya saya rubah, karena gambar aslinya itu terlalu besar, jadi saya rubah menjadi kecil. Ada self jalan yang berfungsi sebagai
posisi frame sekarang, posisi gambar yang harus dimuat ada di mana, berada di gambar apa, seperti itu. Contohnya di sini, di player. Nah, ini kan ada 1, 2, 3 itu. Tidak, ya jadi untuk membuat animasi sebenarnya tuh hanya gambar polos begini ya, tapi diiterasikan, di looping, jadi kelihatan seperti animasi, padahal tidak, hanya gambar kosongan saja, seperti itu. Ya udah seperti itu, ada limit, jadi maaf, jadi berfungsi sebagai pembatas supaya save jalan ini nanti tidak lebih save limit dan tidak terjadi error. Nah, ini dari sini sampai sini adalah kondisi apakah player sedang bergerak ke kiri, ke kanan, sedang loncat, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk pembuatan gambar ya di sini karena gambarnya itu kan saya itu dalam game kan pasti pemain mengarah ke kiri dan kanan. Tapi di gambar ini hanya mengarah ke kanan saja. Nah, tidak ada gambar yang mengarah ke kiri seperti yang bisa dilihat. Jadi bagaimana? Nah, saya akalin dengan uh, saya balikkan. Jadi balikkan gambarnya tersebut dibalik, jadi menghadap ke kiri. Padahal tidak ada gambarnya ke kiri itu tidak ada. Hanya saya menggunakan fungsi daripada pygame supaya membalikkan gambar tersebut. Kemudian saya masukkan ke variabel gambar kiri dan gambar kanan. Hal yang sama juga dilakukan untuk gambar serangan, gambar diam, ketika pemain hanya diam saja tidak menekan apa-apa. Ada rectangle-nya. Y-speed ini berfungsi untuk kecepatan pemain jatuh. Di sini 0 karena pemain awalnya berada di tanah. Kita masuk ke method event. Nah, for event in pygame.event adalah kumpulan semua inputan, semua hal yang terjadi dalam pygame itu ada di pygame.event. Jika eventnya jika eventnya berjenis quit, maka pygame akan keluar, pygame akan berhenti, gamenya akan berhenti seperti itu. Jika eventnya adalah permisi, oh, jika gamenya jika pemain memencet tombol atas dan jika pemain berada di bawah atau on ground itu pemain berada di menginjak balok. Jadi jika pemain memencet tombol atas maka pemain kondisinya sedang melompat seperti itu. Nah, di sini yang penting di sini ada key press. Di sini ada key press yang berfungsi untuk mendapatkan seluruh inputan dari pemain. Di sini jika keys ini adalah K-left ini adalah panah ke kiri, ini ada panah ke kanan, ini ada spasi. Jika panah ke kiri, jadi pemain menghadap ke kiri dan bergerak ke kiri seperti itu. Jika memencet tombol panah kanan, pemain berarti sedang menghadap ke kanan, face. F-right ini facing right, saya buat seperti itu biar lebih mudah. Kemudian self right. Nah, bedanya right sama F-right ini apa? Right itu pemain bergerak, dan sedangkan F-right ini pemain hanya menghadap ke arah kanan seperti itu. Nah, di sini jika pemain mencet tombol spasi dan jika pelurunya
bullet splatter tadi 0, maka tambahkan peluru sesuai dengan kelas peluru. Nah, ini adalah parameter daripada peluru tersebut. Dan jika player mau mencet tombol spasi atau menyerang, player tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, di sini save life-nya false dan save life-nya false, seperti itu. Nah, untuk death throw sendiri apa? Death throw itu ya untuk menggambar pemainnya. Seperti di sini ada save jalan. Nah, ini save jalan. Jika save jalan +1 lebih dari save limit, jadi kembali ke 0. Contohnya seperti ini. Waduh, sudah saya siram. Nah, di sini. Di sini kan misalkan nih kita sudah sampai ke 10, kan tidak ada 11. Nah, jika sudah lebih daripada 10, ya berarti kita kembali lagi ke 0. Jadi ngulang lagi ke 1 seperti itu. Nah, ini gambar jika pemain mengarah ke kiri dan bergerak ke kiri. Intinya bergerak, bukan hanya diam ya. Menghadap ke kiri dan bergerak ke kiri. Maka akan menampilkan gambar image kiri, yaitu yang mana? Yang ini. Nah, ini bergerak. Dia bergerak, tapi ke arah kiri. Hal yang sama juga dilakukan jika pemain menghadap ke kanan dan bergerak ke kanan. Nah, di sini terdapat kondisi jika pemain menghadap ke kanan tapi tidak bergerak, jadi hanya menghadap saja, maka akan menampilkan gambar diam kanan. Kiri juga seperti itu. Di sini ada kondisi self serang. Jika pemain memencet spasi, kan self serangnya menjadi true. Dan jika menghadap ke kiri, jadi menembak ini. Nah, ini menembak tapi menghadap ke kiri. Ya, jadi kita tampilkan gambar tembak kiri gitu. Nah, ini juga untuk gambar kanan, gambar tembak kanan. Nah, ini untuk menampilkan hatinya. Hati yang di pojok kiri atas itu akan ditampilkan di screen build server. Kenapa ini dikali? Nah, supaya hatinya itu berjejer-jejer seperti itu. Nah ini death move. Death move ini berfungsi sebagai fungsi untuk bergeraknya pemain. Kan tadi hanya menggambarnya, ini bergeraknya, perpindahan posisi pemain. Nah, jika pemain meloncat, maka Y-speed adalah kecepatan jatuhnya pemain berkurang 18, jadi pemain ditarik ke atas seperti itu. Nah, ini self rect bottom. Rect bottom adalah bagian bawah daripada rectangle pemain, kotak pemain. Seperti itu. Nah, ini jika pemain menghadap ke kiri, jika pemain bergerak ke kiri, maka posisi pemain berkurang 5 pixel. Dan juga jika pemain bergerak ke kanan, menambah 5 pixel gitu. Nah, ini jika pemain sedang menginjakkan kakinya di tanah atau di balok. Nah, ini akan dicek. Jadi jadi bagian bawah pemain itu berbenturan dengan bagian atas daripada blok tersebut +1. Ini jika kepala pemain menyentuh bagian bawah dari balok. Seperti itu.
Nah, class bullet ini apa? Class bullet sudah kita tahu dari pemain tadi, class player. Jika player menyentuh tombol spasi atau menekan tombol spasi, maka akan menambahkan class bullet ke dalam variabel list. Terdapat X, posisi Y, dan juga arah. Speednya sendiri itu adalah kecepatan peluru bergerak. Kemudian image adalah gambar dari peluru tersebut. Kemudian ada self rect, yaitu kotak untuk mengetahui collision, bertabraknya peluru dengan objek lain yang ada di dalam game ini. Self direction arah, jadi seperti peluru tersebut bergerak ke arah kiri atau kanan, seperti itu. Nah, ini di move. Di sini ada aktor. Apa itu aktor? Aktor itu berfungsi karena di dalam game ini sudah saya tambahkan jika dalam mode hard itu musuhnya bisa menembak juga, jadi akan dilakukan pengecekan yang menembak sekarang itu siapa sih. Jika yang menembak player, maka jika peluru sudah melewati layar game, maka bullet playernya akan di pop ini dihapus. Jadi kan ada di dalam list bullet player ini ada ada kelas bullet ini. Nah, itu jika sudah menghilang daripada layar, maka akan dihapus. Jadi tidak, meskipun sudah melebihi layar, jika tidak dihapus akan tetap ada, padahal tidak kelihatan, seperti itu. Jadi supaya memperingan game, dihapus itu. Nah, jika belum melewati layar, maka posisinya akan ditambahkan dari arahnya. Arahnya tadi bisa minus, bisa plus, seperti itu. Ini nih, bisa minus, bisa plus. Nah, self arah bisa plus, bisa minus. Setelah lagi kita masuk ke hit. Bulletnya tadi, kelas bullet hit. Jika yang menembakkan adalah pemain, maka akan dilakukan pengecekan apakah peluru berbenturan dengan musuh. Nah, ini apakah ini adalah musuh berbenturan dengan peluru. Nah, jika berbenturan, maka pelurunya akan di remove, akan hilang, dan musuhnya juga akan ikut menghilang gitu. Tapi musuhnya juga akan kembali muncul, respawn, seperti itu, sesuai dengan kesusahannya. Jika kesusahan 1 yaitu musuhnya normal, jika kita memiliki kesusahan normal, maka musuh yang ditambahkan kembali akan normal. Jika tidak, tambahkan musuh yang berbeda, seperti itu. Nah, else ini jika yang menembakkan adalah musuh. Jika yang menembakkan musuh dan mengenai pemain, maka bulletnya menghilang juga, pemainnya akan ikut menghilang juga, sesuai dengan dan nyawa pemain akan berkurang juga, seperti itu. Nah, di dalam kelas enemy ini terdapat, saya hanya menggunakan satu gambar saja karena enemy tidak menerima inputan apa-apa ya, musuh tidak menerima inputan apa-apa, jadi kita bisa menggunakan satu gambar ini. Dan ini saya menggunakan gambar kiri ya, betul, kiri. Lalu bagaimana untuk gambar kanannya? Untuk gambar kanannya nanti, nah sini sama, ada surface, ada rectangle-nya, ada speed. Ya, speed itu adalah kecepatan bergerak musuh kiri ke kanan, random, jadi bisa berubah-ubah kecepatannya.
Sama saja, ini sama. Nah, ini self move. Kan musuh tidak menerima inputan apa-apa daripada pemain. Jadi supaya dapat bergerak, maka musuh akan bergerak terus-menerus. Jadi ini. Nah, kemudian jika musuh sudah sampai ke bagian kiri layar, kan 0 tadi. Nah, ini layar, misalkan layar. Musuh sudah berada di bagian sini. Bagian kiri layar. Maka speednya akan dikali 1. Jadi pindah musuh yang awalnya bergerak ke kiri jadi pindah ke bergerak ke kanan seperti itu. Dan juga gambarnya dirubah jadi menghadap ke kanan. Jadi biar tidak menghadap ke kiri terus jika bergerak ke kanan gitu. Sama saja ini jika mencapai bagian kanan layar. On ground ini sama seperti pemain ya, sama seperti pemain. Ibaratnya di sini di self hit. Bentar. Apa sih self hit itu? Self hit berfungsi jika musuh menabrakkan diri ke pemain. Kan musuh tidak bisa menyerang. Maka satu-satunya cara supaya nyawa pemain berkurang yaitu dengan musuh menabrak pemain. Jika musuh menabrak pemain, jadi nyawa pemain berkurang 1 dan pemain pindah ke bagian tengah layar. Musuhnya juga ikut menghilang, tapi akan kembali lagi. Sama seperti jika pemain menembakkan peluru ke musuhnya. Dan dilakukan pengecekan jika nyawa pemain 0, game over. Seperti itu. Nah, death draw ini sama seperti kelas player tadi, kelas pemain. Bedanya di sini. Nah, ini. Kan tadi gambar kanannya tidak ada ya. Jadi di sini saya bisa langsung flip saja. Game transform flip seperti itu. Nah, sebetulnya di kelas enemy 2 ini adalah perpaduan antara musuh dan pemain menjadi satu. Yaitu ada gambar menyerang kiri, kanan, ada gambar diamnya juga, seperti itu. Nah, seperti itu. Sama saja seperti pemain. Bedanya di enemy ini ada self aim. Apa itu self aim? Aim itu berfungsi sebagai penglihatan musuhnya. Nah, ya ini nanti yang dilakukan pengecekan supaya musuh itu tahu kalau di depannya itu ada pemain dan dia harus menembak. Nah, itu menggunakan self aim ini nanti. Self aim ini bentuknya hanya kotak ya. Dan lagi kotak itu penting karena akan bisa dilakukan pengecekan. Seperti itu. Move ini sama saja seperti musuh ya. Jika sudah mencapai pojok kiri, pojok kanan sama saja. Bedanya di sini ada aim center. Aim dot center ini adalah titik tengah daripada penglihatan musuhnya. Jadi akan selalu mengikuti musuh dimanapun musuh bergerak seperti itu. Nah, self hit ya sama saja. Di self hit ini sama saja, bedanya ada di ini. Nah, ini. Jika penglihatan musuh bertabrakan dengan pemain dan juga ketika uh, panjang listnya kurang dari 2. Nah, kenapa kok dikasih batasan untuk peluru musuhnya? Karena
uh, jika tidak dikasih batasan, maka musuh akan menembak terus-menerus seperti itu. Nah ini, jika sudah masuk dalam kondisi tersebut, maka tambahkan kelas bullet dalam bullets enemy gitu. Nah ini time direction ini berfungsi sebagai ketika musuh menembak, itu musuh itu sedang berada menghadap di arah kiri atau kanan gitu. Self direction saya rubah 0 supaya musuhnya tidak bergerak saat menembak. Seperti itu. Nah, nanti jika sudah menembak, baru saya ubah lagi directionnya menjadi time direction, yaitu posisi musuh sebelum menembak menghadap ke kiri atau ke kanan. Jadi bisa lanjut jalan lagi setelah menembak seperti itu. Sama saja ini. Nah, dev draw ini sama saja ya. Bedanya ya tidak ada bedanya. Bedanya hanya di ini, hanya di time direction. Posisi musuh saat menembak. Ini sama seperti pemain ya dev draw-nya. Sama seperti pemain dev draw. Oke, kita masuk ke dalam kelas health. Bentar bisa saya cek. Kita masuk ke kelas health. Nah, di sini kelas health berfungsi sebagai nyawa tambahan saat nyawa pemain berkurang. Nah, terdapat self X, yaitu posisi jatuhnya nyawa tambahan. Kemudian VY adalah posisi gerak jatuh, kecepatan jatuh dari nyawa tambahan seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu saja. Di David ini dilakukan pengecekan jika lagi-lagi rectangle-nya kotaknya bertabrakan dengan kotak daripada pemain. Nah, nyawa pemain bertambah 1 seperti itu. Dan juga posisi nyawa tambahannya kembali lagi ke atas. Nah, dev draw ini jika nyawa tambahan sudah melewati stage, dan jika nyawa pemain kurang dari 5 dan kesusahannya normal, karena nyawa tambahan ini hanya muncul di kesusahan normal. Jadi tampilkan nyawa tambahan serta ubah posisi nyawa tambahannya menurun setiap detiknya, setiap framenya sebanyak 2 pixel seperti itu. Self hit ini fungsi tadi. Nah, else ini apa? Jika nyawanya sudah melewati daripada stage, maka akan dilakukan pengecekan apakah waktu game sudah lebih daripada 20 detik atau kelipatan 20 detik. Jika kelipatan 20 detik, maka akan kembali muncul lagi nyawa tambahnya seperti ini. Sebentar. Oh, saya run dulu. Apa ini? Nah, seperti ini. Oh, error bentar. Sebentar saya cek. Baik, saya lanjutkan lagi. Jika kita memulai gamenya,
Nih kita tadi sampai ke nyawa tambahan, jadi kita pilih normal. Nah, ini terdapat nyawa tambahannya ya. Nah, jika kita terdapat nyawa tambahannya seperti itu, seperti ini, nyawa tambahannya akan turun terus hingga hilang. Nah, jika waktu kelipatan 20 maka dia akan muncul lagi. Nah, dan jika dia sudah muncul lagi maka kita bisa mengambilnya dengan cara diambil. Nah, nyawanya akan kembali bertambah seperti itu. Baik, setelah nyawa apakah berjalan? Jalan. Dalam kelas button ini ada kelas button yang mana terdapat posisi X lagi, posisi Y dan gambarnya, dan juga ukuran scale. Nanti kita bisa rubah sesuka hati. Jadi di dalam width ini terdapat width ini di dalam width ini berfungsi sebagai lebar daripada gambarnya, dan height ini berfungsi sebagai tinggi daripada gambarnya. Kemudian image-nya sendiri kita rubah sesuai dengan ya scale ini, sesuai dengan kebutuhan kita. Lagi-lagi self rect. Nah, self click false. Untuk apa itu? Nah, untuk nanti. Di sini ada fungsi draw-nya. Nah, draw ini akan menghasilkan akan mereturn sebuah variabel yang bisa bernilai true atau false seperti itu. Bernilai true bagaimana? Bernilai false bagaimana? Bernilai false jika buttonnya tidak ditekan, maka akan menghasilkan nilai false. Nah, pos ini variabel untuk mengambil posisi daripada mouse tersebut, mouse yang kita arahkan. Nah, di sini self rect collide the point. Nah, kenapa kok collide the point? Kenapa bukan collide direct seperti yang atasnya, seperti yang sebelumnya gitu. Nah, ini collide direct. Itu karena mouse itu bukan rectangle ya, tidak ada rectangle ya, jadi hanya titik-titik seperti itu, hanya koordinat. Nah, jika koordinat dari mouse ini mencapai bersentuhan dengan rectangle daripada button ini, maka kita akan melakukan pengecekan apakah mouse.getPress, mouse yang dipencet adalah indeks ke 0. Ya, di sini kita mendapatkan beberapa indeks, yaitu yang pertama 0 untuk klik kiri, kemudian ada klik kanan dan klik tengah. Di sini kita mengambil indeks ke 0 yaitu klik kiri. Jika mouse dipencet klik kiri, yaitu ya berarti actionnya true seperti itu. Nah, jika kita sudah memencet tombol klik kiri, maka actionnya akan di-return sebagai true. Nah, untuk apa ini? Ya, nanti saya akan jelaskan. Di kelas terakhir ya ada kelas game. Ini berfungsi sebagai pendefinisian daripada elemen-elemen nantinya. Ada player, ada enemies, ada down. Down ini berguna untuk mengecek apakah game sudah selesai atau belum. Game over, apakah pemain sudah mati atau belum. Kesusahan ada 1 dan 2 yaitu normal dan hard, kemudian ada player. Dalam game sendiri terdapat fungsi add, yaitu menambahkan musuh jika waktunya sudah lebih dari 10 detik, sesuai dengan menambahkan tipe musuh sesuai dengan
kesusahan yang player pilih. Jika kesusahannya 1 yaitu normal, tambahkan musuh normal. Jika kesusahannya 2 yaitu tambahkan musuh hard gitu. Nah, ini adalah pembuatan objek dari kelas-kelas yang sudah dibuat tadi, yang sudah di atas tadi. Seperti itu. Nah, ini adalah main loop. Untuk apa main loop ini? Jadi ada sampai sini. Kita kan tidak mau game yang sudah dibuat hanya berjalan cuma tampil seberapa detik, sepersekian detik, habis itu selesai. Tidak ada pengulangan supaya game tersebut dapat tetap berjalan. Nah, dibuatnya ini main loop supaya game yang sudah dibuat dapat tetap berjalan. Seperti itu. Pygame.event.get ini untuk mendapatkan semua hal yang terjadi dalam Pygame. Nah, ini tadi dipanggil di kelas playernya tadi ya. Nah, setelah itu terdapat clock tick. Clock tick ini berfungsi untuk FPS, jadi 30 frame per second. Jadi dibatasi 30 frame per second, tidak bisa lebih dari itu. Gitu. Supaya menjaga alur permainan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat bergeraknya gitu. Kemudian panggil semua fungsi-fungsinya, ada background draw, ada level draw. Nah, ini jika main menu, jika kita baru pertama kali mulai seperti ini. Contoh. Nah, seperti ini. Ini main menu. Kita masuk ke dalam main menu. Nah, ini if normal button draw. Nah, ini tadi hasilnya bisa berupa false atau true ini. Nah, ini return action bisa berupa false atau bisa berupa true. Jika dipencet maka bernilai true, jika false berarti tidak dipencet. Seperti itu. Nah, akan masuk ke kondisi bawah ini jika normal buttonnya dipencet. Jadi bernilai true gitu. Nah, jadi main menunya sudah false karena kita sudah masuk ke dalam permainan. Game kesusahannya normal, kemudian nyawanya ada 5 dan tambahkan musuh biasa. Kemudian start text ini adalah untuk memulai waktu dalam game. Hal yang sama terjadi pada button hard, kemudian juga pada button quit. Nah, jika game over, maka akan memunculkan button retreat dan juga button quit gitu, yang bisa dipencet juga. Jika memencet button quit, kembali ke main menu ini, kembali ke awal ini tadi. Nah, kembali ke awal ini. Jika menekan tombol quit ya udah selesai, keluar gitu. Nah, ini adalah permainan jika kita sudah memilih kesulitan seperti itu. Jika main menunya false dan juga game over false, intinya kita sedang bermain. Nah, itu semua fungsi-fungsi tadi mulai dari player, enemies, musuh, habis itu peluru player, peluru musuh, semua dipanggil fungsi-fungsinya seperti itu. Waktu ini pygame.getix itu untuk mengambil waktu sekarang itu sudah berjalan berapa lama sih? Nah, dikurangi waktu yang awal tadi, dibagi 1000. Jadi supaya hitungannya detik. Kemudian ada rendernya score. Render score ini supaya apa namanya? Waktu yang berjalan gitu. Ya sama seperti itu. Kemudian pygame.flip. Pygame.flip itu untuk merefresh layar lagi menjadi kosong gitu. Jadi kan kita tidak mau, kita sudah misalkan tidak ada pygame.flip, kita sudah berjalan ke kanan. Nah, kita sudah berjalan ke misal ini kita sudah berjalan ke kanan. Nah, berjalan ke kanan seperti ini. Akan tetapi gambar yang tadi ini itu masih belum hilang. Nah, gitu. Maka dilakukan pygame.flip supaya gambar tersebut hilang.
hanya menampilkan gambar ini seperti itu. Nah, ini pygame.quit supaya keluar dari pygamenya jika sudah keluar dari loopingan main ini. Nah, seperti itu. Sekian untuk penjelasan game saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.